أجل حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ولآبائنا ولجداتنا لإخواننا لأخواتنا لقرباتنا ولمن له حق علينا لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الشعراني بأن الله ينفعنا به وبعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المؤمن يموت بعرق الجبين. وروى ابن ماجه وغيره عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين. وقال الترمذي: إنه حديث حسن. وروى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارقب الميت عند موته ثلاثة: إن رشحت جبينه وذرفت عيناه وانتشر من خراه فهي رحمة من الله تعالى قد نزلت به. وإن غطى غطيط البقر المخنوق وخامل لونه وأزبد شدقه فهو عذاب من الله تعالى قد حل به. وكان عبيد الله يقول: إن المؤمن ربما بقيت عليه خطايا من خطاياه فيجازى بها عند الموت فيعرف لذلك جبينه. وقال غيره: إنما يعرف جبينه حياء من الله عز وجل حين يغفر له ويسامحه ويخذل عند ذلك فيعرف. وما من ولي ولا صديق ولا بر إلا وهو يستحي من ربه عز وجل إذا قدم عليه ورأى إساءته وإحسان ربه إليه مع تلك الإساءة في جناب ربه عز وجل. وكان عبد الله ابن مسعود يقول: قد يكون عرق جبين المؤمن من بقية تبقى عليه من الذنوب فيجازى بها عند الموت، أي يشدد ويمحص بها عنه ذنوبه ليفارق الدنيا على الشدة ويطلب الخروج منها إلى حضرة ربه عز وجل. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد تظهر العلامات الثلاث التي قد ذكرناها وقد تظهر عليه واحدة أو اثنتان. وقد شاهدنا عرق الجبين وحده وذلك بحسب تفاوت الأعمال والله سبحانه وتعالى أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Babul mu'mini yamutu bi'araqil jabini. Bab itu artinya pembahasan. Bab juga artinya pintu, tetapi di sini maksudnya adalah pembahasan. Al-mu'min yamutu bi'araqil jabini. Seorang beriman yamutu meninggal bi'araqil. Arak itu artinya keringat. Arak. Al-jabini itu dahinya atau jidatnya. Jadi kalau diartikan
pembahasan tentang orang beriman yang meninggal dengan keringat di dahinya. Itu kalau diartikan. Jadi pembahasan kita sekarang alhamdulillah sudah masuk kepada pembahasan kelima di dalam kitab Mukhtasar Al-Qurtubi. Alhamdulillah sudah halaman ke-7 ya. Rawa Ibnu Majahin wa ghairuhu. Rawa itu artinya meriwayatkan. Tapi kalau dibacanya rawiyah itu artinya menuangkan air. Itu bedanya bahasa Arab. Kalau dibaca rawiyah, yarwa itu artinya menuangkan air. Tetapi kalau dibaca rawa, yarwi itu artinya meriwayatkan atau menarasikan, narasi. Itu riwayat dalam bahasa Arab. Siapa yang meriwayatkan? Ibnu Majahin. Ibnu Majah. Ibnu Majah ini adalah seorang ahli hadis, seorang ahli tafsir, seorang ahli sejarah di dalam Islam. Dan beliau ini termasuk salah satu imam dalam bidang ilmu hadis. Beliau lahir di Qazwain dan wafat di Qazwain. Lalu kemudian beliau pindah ke Basra, ke Baghdad yang ada di Irak, kemudian pindah ke Syam, di Syria, Damaskus, lalu pindah ke Mesir, lalu kemudian ke Mekah, ke Madinah, dan di Rai yang ada di wilayah Iran, fi talabil hadis, untuk mencari hadis. Anda bisa bayangkan para ulama dulu itu kalau menuntut ilmu, terutama untuk meriwayatkan hadis, itu sampai pindah-pindah kota. Dari tempat kelahirannya pindah ke Basra dan Baghdad, itu di Irak itu. Lalu pindah ke Syam. Anda bayangkan berapa jauhnya jarak antara Irak dan Syria. Lalu kemudian pindah ke Mesir. Lalu pergi ke Mekah, ke Madinah untuk mencari hadis. Lalu dari hasil-hasil pencarian terhadap hadis, dia mengkoleksi hadis-hadisnya di dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah ini kitab hadis yang termasuk salah satu dari 6 kitab hadis yang mu'tabar. Mu'tabar itu maksudnya dipedomani umat Islam ahlu sunnah wal jamaah atau sunni. Nah, salah satunya Ibnu Majah. Kan ada 6 itu. Pertama Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, ada Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kemudian ada Sunan Abu Daud, ada At-Tirmidzi, kemudian ada An-Nasa'i, dan yang terakhir Ibnu Majah. Rawa Ibnu Majahin wa ghairuhu, selain dia. Nah, ini nggak disebutkan oleh penulis kitab ini, tetapi yang dimaksud adalah perawi yang kedua adalah Imam Ahmad. Imam Ahmad ini pendiri mazhab Hambali dalam bidang fikih. Dia termasuk ahli hadis. Kemudian Imam At-Tirmidzi. Jadi ada 3. Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan At-Tirmidzi itu meriwayatkan hadis yang sama. Sanadnya dari mana? Dari Buraidah. Nah, Buraidah ini termasuk adalah seorang sahabat Nabi. Dia termasuk golongan sahabat. Dan beliau ini termasuk orang yang banyak mengikuti peperangan bersama Nabi. Apa? Misalnya Hudaybiyah, perang Hudaybiyah, kemudian ada Bai'at Ridwan, dan beliau termasuk orang yang menetap di Madinah, lalu kemudian pindah ke Basrah dan membangun rumah di Basrah. Basrah itu di mana itu? Irak. Kemudian beliau pergi ke Khurasan dan meninggal di sana serta dikuburkan di sana. Nah, jadi Buraidah ini termasuk perawi hadis dari golongan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu, orang beriman itu yamutu, matinya bi'araqil jabini, dengan
keringat yang ada di dahinya. Nah, hadis ini hadis yang tidak banyak penafsiran terhadap hadis ini. Dan bahkan hadis ini termasuk hadis yang muskil untuk dipahami. Tetapi nanti para ulama, nanti dijelaskan di sini, itu memberikan penafsiran, pemaknaan terhadap hadis ini. Insya Allah nanti kita akan jelaskan dan kita akan simpulkan. Tetapi sebagai kata pengantar, yang dimaksud di sini adalah orang beriman kalau meninggal itu ada keringat di peluhnya. Itu jangan dipahami nanti secara harfiah. Karena banyak para sahabat Nabi, orang-orang soleh, dijamin masuk surga, pun meninggalnya nggak ada keringat di dahinya. Ada. Ini termasuk hadis yang mengatakan kalau ada orang beriman meninggal, ada keringat di dahinya, itu salah satu alamat min alamat husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah. Dan masih banyak tanda-tanda lain husnul khatimah gitu loh. Ini salah satu tanda. Maksudnya apa? Maksudnya kita bisa memahami ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah kafir. Orang kafir. Itu kelompok pertama adalah orang kafir. Orang kafir ini nanti pada saat sakaratul mautnya itu luar biasa parahnya itu. Kafir. Yang kedua adalah muwahhid ma'a irtikabil maksiyah. Dia orang beriman tapi maksiatnya banyak. Ada yang begitu. Ya kita-kita lah termasuk ya. Kita kadang-kadang beriman iya, tapi kadang-kadang masih banyak maksiat yang kita lakukan. Yang ketiga adalah yang disebut dengan siddiq, barun, ini nanti disebutkan. Wali, orang-orang soleh, orang-orang yang makamnya sudah tinggi, itu adalah orang-orang yang memang hidupnya nanti setelah meninggal itu dalam kenikmatan. Tapi kalau orang-orang yang beriman, tapi maksiatnya banyak, ya sibuk dia nanti disiksa di alam kubur. Siksa. Seperti yang pernah kita jelaskan ya. Nanti insya Allah akan masuk juga model-model siksa kubur. Nah ini yang dimaksud adalah al-mu'min. Al-mu'min itu bedakan dengan yu'min. Tuh. Kalau mu'min itu udah jadi predikat. Misalnya saya bilang penyanyi. Kalau penyanyi bisa nyanyi nggak? Tapi saya senang menyanyi. Bisa nyanyi nggak saya? Nah, saya bisa nyanyi. Tapi nggak seperti penyanyi. Sama dengan al-mu'min dan yu'min. Yang satu beriman, itu udah jadi bagian dalam dirinya. Yang satu yu'min dalam proses beriman. Kita ini termasuk yu'min dalam proses beriman. Karena apa? Karena belum menjadi bagian, iman itu belum menjadi bagian di dalam diri kita. Kalau iman sudah masuk ke dalam diri kita, maka kata Allah, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau didengarkan apa nama-nama Allah, maka hatinya bergetar. Kira-kira kalau saya sebut nama Allah bergetar nggak hati? Belum. Belum kan? Masih kosong aja. Biasa aja. Apalagi kalau ada orang baca kasidah tentang memuji Allah, kita biasa-biasa aja kan. Paham? Pertama nggak paham, yang kedua hatinya memang belum lembut. Ada orang yang nggak paham tapi menangis, ada. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau dibacakan ayat-ayat Quran, apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan, bertambah imannya. Kalau dibacakan Quran dia bertambah imannya. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun, dia pasrahkan semua apa yang menjadi kehidupannya kepada Allah. Kalau orang pasrah itu hidupnya tenang. Apa yang terjadi itu sudah ketentuan dari Allah. Tenang. Yang nggak tenang itu kan orang yang tidak menerima kenyataan. Betul ya? Saya seharusnya lulus di tes. Saya sudah belajar loh. Saya bisa isi. Kok nggak lulus? Dia nggak bisa menerima kenyataan. Sehingga orang seperti itu hidupnya penuh dengan kekecewaan. Karena dia bergantung, bersandar pada tes. Padahal tes itu bagian dari usaha yang menentukan hasilnya adalah Allah. Maka pantas kalau di dalam Al-Quran Allah sebutkan Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Kalau kita bergantung sama makhluk, siap-siap kita kecewa.
Wa qala Tirmidzi, berkata At-Tirmidzi, innahu haditsun hasanun. At-Tirmidzi salah seorang kolektor hadis yang masuk di dalam perawi 6 kitab muktabar itu, mengatakan innahu, bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Hadis hasan. Di dalam ilmu hadis itu pembagian hadis melihat pada kualitas hadis terbagi ke dalam 3. Oke, kita belajar sedikit ilmu hadis. Ada hadis sahih. Hadis sahih itu adalah hadis yang perawinya nggak ada masalah. Isi hadisnya atau kontennya tidak bermasalah. Tidak ada illat, tidak cacat, tidak ada syadz, keraguan. Pokoknya semuanya bagus, sahih. Ada kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan itu di bawah hadis sahih. Ada persoalan sedikit lah. Nanti ada hasan li dzati, ada hasan li ghaib. Ada hasan karena memang hadis itu statusnya hasan. Tapi ada hadis hasan yang awalnya lemah menjadi hasan li ghairi. Karena banyak hadis-hadis lain yang lemah yang memperkuat itu. Itu namanya hasan li ghairi. Yang ketiga dhaif, hadis lemah. Hadis lemah itu hadis yang ada masalah di dalam siapa yang meriwayatkan hadisnya, atau hadis itu ada illat, ada cacat, atau hadis itu syadz, banyak keraguan dan lain sebagainya. Ini kata At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan. Tetapi salah seorang ahli hadis yang lain yang bernama Ibnu Hibban mengatakan hadis ini adalah sahih. Jadi nggak heran kalau nanti ada yang mengatakan hadis hasan, hadis sahih, itu biasa dalam ilmu hadis, nggak usah diributin, itu biasa. Karena menentukan hadis sahih atau tidak sahih itu adalah ijtihad. Ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Jadi tidak perlu diributkan. Warawa meriwayatkan, wawunya ini bukan wawu ataf ya, bukan wawu dan, tapi wawunya adalah wawu ibtida. Wawu ibtida itu sering saya ulang, atau wawu istinab adalah wawu yang tugasnya hanya untuk memaniskan sebuah kalimat. Jadi nggak ada artinya. Warawa Al-Hakim At-Tirmidzi, berkata Al-Hakim At-Tirmidzi. Bedakan At-Tirmidzi yang tadi tuh ahli hadis dengan At-Tirmidzi ini. Ini beda. Al-Hakim At-Tirmidzi ini adalah salah seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang masuk ke dalam ulama tasawuf. Tasawuf dia. Tapi tasawufnya tasawuf sunni. Karena ada tasawuf syiah, ada tasawuf sunni. Dia tasawuf sunni dan dia termasuk tokoh. Tokoh tasawuf sunni pada abad keempat Hijrah. Dan termasuk mahaguru dalam bidang tasawuf di wilayah Khurasan. Dan beliau, Al-Hakim At-Tirmidzi, itu gurunya siapa? Nabi Khidir. Anda bayangkan gurunya Nabi Khidir. Setiap minggu datang Nabi Khidir mengajarkan dia. Kenapa kok Nabi Khidir jadi gurunya? Dulu waktu dia masih muda, masih umur-umur untuk belajar, dia bersahabat dengan 2 orang temannya. 3 orang ini sepakat mau melakukan petualangan atau pengembaraan untuk mencari ilmu. Tapi Al-Hakim At-Tirmidzi ini ibunya sudah tua renta. Dia bilang, teganya kau wahai anakku, kau tinggalkan saya dalam keadaan tua renta seperti ini, tidak ada satupun yang menjaga saya. Akhirnya yang berangkat 2 orang aja. Al-Hakim At-Tirmidzi, dia tinggal, dia rawat ibunya. Pada saat ketika dia berada di makam, di kuburan, dia termenung. Dia berpikir, teman-temannya mungkin udah jadi orang pintar nih. Udah jadi orang yang berilmu, karena udah lama ini. Tiba-tiba datang seorang tua, maukah kau belajar dengan saya? Hah? Nabi Khidir. Dia nggak tahu itu Nabi Khidir. Ya karena nggak ada gurunya, udahlah. Tidak ada rotan, akan terjadi. Belajarlah dia. Belajar dengan Nabi Khidir, yang dia nggak tahu Nabi Khidir, akhirnya dia menjadi ulama besar. Maka Al-Hakim At-Tirmidzi itu terkenal dalam dunia sufi. Kitabnya salah satunya adalah Nawadirul Usul, ini yang disebutkan. Al-Hakim At-Tirmidzi meriwayatkan
fi Nawadiril Usuli, di dalam kitab Nawadiril Usul, ini adalah kitab hadis ya, an Salman Al-Farisi, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Nabi dari Persia, maka disebut dengan Farisi. Dan dia termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam yang pertama, yang dari Persia. Jadi kalau ditanya siapa orang Persia yang masuk Islam pertama, jawabnya adalah Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi ini itu dulunya dia dibeli oleh seorang Yahudi dari Wadil Qura dan dijadikan budak. Kemudian pada saat ketika itu dibeli lagi orang Yahudi dari Bani Quraidah, Yathrib. Yathrib itu di Madinah. Dibeli lagi, dijadikan budak, dibawalah dia ke Madinah. Sampai di Madinah, dia dengar Nabi hijrah ke Yathrib, ke Madinah. Salman Al-Farisi lalu kemudian mendengar hijrah Nabi. Dan Salman Al-Farisi sudah mendengar akan datang nanti seorang Nabi. Jadi, apa istilahnya ya, ramalan-ramalan akan datangnya Nabi itu sudah banyak terdengar. Dan orang Yahudi sudah tahu. Cuma mereka tidak mau terima. Karena salah satu sifat orang Yahudi itu orangnya egois. Kalau nabinya dari mereka terima. Kalau nabinya dari Bani Ismail, mereka tolak. Padahal Ismail dan Ishak itu sama-sama satu kakek, satu bapak, Ibrahim. Dan orang Yahudi dari Ishak, Ismail dari Nabi Muhammad dari Ismail. Tapi mereka tidak mau terima. Hasadan min indi anfusihim. Dalam Al-Quran disebutkan, karena ada sifat iri hati dan dengki di dalam diri mereka. Maka mereka tidak mau menerima kenabian Muhammad SAW. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka orang-orang Yahudi itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Berarti tahu banget. Tapi mereka nggak mau terima. Nah, di Yathrib, di Madinah itu ada orang Yahudi yang masuk di dalam Bani Quraidah. Nah, Salman kemudian menjadi budaknya orang Yahudi itu. Ketika Nabi datang ke Madinah, Salman pun kemudian menjadi Islam, dan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya membantu Salman untuk memerdekakan Salman. Jadi Salman Al-Farisi itu lalu dimerdekakan setelah Nabi dan para sahabat membayar sejumlah uang yang besar kepada orang Yahudi dari Bani Quraidah. Jadi Salman termasuk orang yang bebas, dan beliau termasuk orang yang banyak mengikuti peperangan, termasuk perang Khandaq. Nah, kalau nanti mau tahu bagaimana strategi perang Khandaq, itu ide briliannya dari Salman Al-Farisi. Membangun parit. Awal mulanya nggak begitu. Nabi mempunyai ide nih. Setelah Nabi paparkan kepada para sahabat ide tentang strategi perang Khandaq, awal mula bukan Khandaq disebut. Salman mengatakan, ya Rasulullah, apakah yang Anda katakan ini wahyu atau pendapatmu sendiri? Kata Rasul, ini pendapatku. Jadi bukan wahyu. Kalau begitu, menurut saya, caranya begini. Bangun parit ini Nabi berpikir, dan Nabi demokratis, orang yang demokratis. Karena enggak orang pemimpin yang mau dengar bawahannya. Jarang Nabi mendengarkan apa usulan bawahan yang bagus, dia terima. Setelah dia terima, ternyata umat Islam mengalami kemenangan. Strategi perang Khandaq. Ini idenya ini adalah Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi, dia termasuk sahabat Nabi yang tidak banyak meriwayatkan hadis ya. Dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, urqubul mayyita, urqubu, perhatikan. Orang yang memperhatikan, yang mengawasi namanya raqib. Ada malaikat raqib, atid. Raqib. Termasuk pengawas ujian namanya muraqib tuh. Ada tuh. Hunaka muraqib tuh, ada pengawasan itu, hati-hati. Muraqib. Nah, sini urqubul
mayyita inda mautihi thalathan. Perhatikan orang yang meninggal pada saat ketika dia akan meninggal. Maksudnya pada saat sakaratul maut. Perhatikan apa? 3 hal. Thalathan, 3 hal. In rasyahat jabinuhu wa darafat ainahu wa antashara mankhirahu. Mankhir ini bisa dibaca mankhar, bisa dibaca minkhar. Saya bacanya mankhir. Perhatikan orang yang meninggal itu pada saat ketika dia meninggal 3 hal. Apa? In rasyahat jabinuhu, jika dahinya berkeringat, wa dharafat ainahu, kedua matanya menangis, wa antashara mankhirahu, kedua hidungnya kembang kempis. Kembang kempis. Tahu kan kembang kempis? Naik-naik begitu. Lalu Nabi mengatakan fahiya rahmatun minallahi ta'ala. Itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, qad nazalat bihi, yang turun kepadanya. Itu tandanya. Maka salah satu tanda dari husnul khatimah ini adalah 3 hal ini. Salah satu ya, karena banyak tanda-tanda husnul khatimah macam-macam. Meninggal di malam atau hari Jumat. Orang yang meninggal tenggelam, husnul khatimah. Orang yang perempuan melahirkan anaknya meninggal, husnul khatimah. Atau dalam masa setelah dia melahirkan, itu kan ada masa apa namanya itu? Nifas. Lalu meninggal pada saat nifas, maka itu mati syahid dan termasuk husnul khatimah. Orang yang kena gempa itu, runtuhan bangunan jatuh ke dia, mati. Itu termasuk husnul khatimah, syahid. Dan orang yang perang di jalan Allah, mati dalam keadaan syahid, mati husnul khatimah. Itu banyak tanda-tandanya. Nah, salah satu tanda ini adalah 3 tanda ini. Wa in ghatta ghatital baqaril makhnuqi, kalau seandainya dia ngorok. Ngorok gimana sih? Gitu. Kalau orang ngorok itu, kalau orang lagi sakarat tuh ada yang kayak mendengkur. Tuh ada ya? Dan ngoroknya itu seperti ngoroknya sapi yang disembelih. Ini yang tahu ini ya Haji Apu. Yang tahu kan dia kan tukang jagal kan, ada Haji Apu nggak sih? Nah itu kalau ada sapi disembelih, gimana itu bunyinya? Nah Bang Haji juga tukang jagal juga nih. Begitu kan? Bunyinya begitu. Wa in ghatta ghatital baqaril makhnuqi wa khamada launuhu, dan kulit wajahnya menjadi gelap. Khamada, gelap. Bukan hitam ya, dia menggelap. Wa azbada shidqahu, dan mulutnya berbusa, keluar busa. Apa? Fahuwa adzabun minallahi ta'ala qad hallabi. Itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kepadanya. Tapi kalau kita lihat ada orang begitu, nggak usah diceritain. Jarang itu. Nggak usah kita perhatikan, ceritain ke orang. Itu urusan dia dengan Allah. Jangan, oh si itu matinya suul khatimah. Kenapa? Saya lihat, wah jangan, nggak usah. Karena itu akan muncul fitnah. Orang yang sudah meninggal nggak usah disebutkan keburukannya. Tapi yang perlu disebutkan apanya? Kebaikannya aja. Karena orang yang menyebutkan kebaikan dari orang yang meninggal itu bisa membantu, memberikan syafaat, bantuan kepada orang yang meninggal. Itu perlu diperhatikan. Kan pernah ada satu riwayat ya. Pernah satu ketika ada jenazah lewat kan. Jenazah ini lalu tiba-tiba sebagian sahabat mengatakan atau memberikan pujian kepada jenazah yang lewat itu. Nabi mengatakan wajabat. Lalu tiba-tiba ada jenazah yang bagus, jenazah yang kurang baik. Para sahabat lalu mengatakan yang buruk-buruk tentang jenazah itu. Nabi mengatakan wajabat. Umar bin Khattab tanya, wa ma wajabat ya Rasulullah? Apa maksudnya itu tadi? Anda mengatakan wajabat setiap jenazah yang dikatakan oleh para sahabat seperti ini, seperti itu. Apa kata Nabi? Adapun jenazah yang engkau puji, maka
dia berhak masuk ke dalam surga. Adapun jenazah yang kau jelek-jelekan tadi, dia berhak masuk ke dalam neraka. Makanya kalau ada orang meninggal takziah, itu yang disebutkan testimoni kebaikannya, bukan keburukannya. Dulu dia masih muda, suka mabok, nggak usah, urusan dia sama Allah. Yang baik-baik aja yang kita sebutkan, yang kita ingat apa? Dia termasuk orang yang peduli terhadap masyarakat. Kalau ada kegiatan, dia ikut hadir, begitu. Yang baik-baik saja, karena itu bisa memberikan bantuan. Itu ajaran Islam. Wa kana Ubaidullahi yaqul, berkata Ubaidullah. Ubaid ini kan bentuk tasghir ya, dari abdun. Misalnya abdun, Abdullah, maka bentuk tasghirnya Ubaidullah. Hamdun, Humaid, maka ada nama Humaidi, itu dari Hamdun, Humaid. Ada lagi apa lagi? Ada Abun, kemudian ada kata ya di belakangnya abi, bapakku, maka menjadi Ubayya, disebut Buya. Buya itu diambil dari kata itu, Buya. Buya itu adalah orang tua yang kita hormati, maka panggilannya panggilan lembut, Buya. Itu dari bahasa Arab ya, dari tazkir. Wa kana Ubaidullah yaqul, berkata Ubaidullah, innal mu'mina, ini menjelaskan dari hadis yang di atas ya. Hadis apa yang di atas? Al mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Orang beriman itu matinya dengan dahi berkeringat. Nanti dijelaskan di dalam penjelasan para ulama ini. Innal mu'mina, orang beriman, rubbama, boleh jadi. Rubbama itu artinya boleh jadi atau mungkin, itu artinya sama. Baqiyat alaihi khotoya min khotoyahu, boleh jadi masih ada sisa-sisa kesalahannya. Kalau orang mau meninggal itu, kan pasti boleh jadi masih ada sisa-sisa kesalahannya. Fayujaza, lalu kemudian kesalahan-kesalahan itu dibalas. Indal mauti biha, indal maut, pada saat ketika dia mengalami sakaratul maut. Itu dibalas tuh kesalahan-kesalahan dosanya. Lalu kemudian faya'raqu, lalu dia berkeringat. Apa yang berkeringat? Lidzalika jabinuhu, berkeringat dahinya. Itu alasan pertama. Jadi alasan pertama adalah pembersihan dosanya. Jadi orang yang sakaratul maut, itu sakaratul maut, kira-kira susah nggak itu? Berat nggak? Berat. Yang tahu beratnya orang yang alami, kita nggak bisa lihat juga. Dan dia nggak bisa bicara. Orang sakaratul maut namanya sakarat keluh. Kalau dia bisa bicara, dia akan jelaskan ke kita dan kita bisa takut. Tapi keluh, dia tidak bisa menjelaskan. Memang dalam saat itu sakarat itu mabuk, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Itu beratnya luar biasa. Orang beriman, nggak semuanya hidupnya bersih. Tuh, maksudnya gitu. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Namanya manusia, mungkin dia pernah bohong, mungkin dia pernah mendalimi orang. Nah, di situ dosa-dosanya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena beratnya dia menanggung sakaratul maut. Nah, karena beratnya dia menanggung sakaratul maut dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, maka faya'raq, dia berkeringat. Jabin. Apa? Peluhnya. Itu alasan pertama. Wa qala ghairuhu, berkata ulama yang lain, ghairu artinya ghairul ulama atau ghairu Ubaidullah. Berkata ulama yang lain, innama ya'raqu jabinuhu hayaan minallahi azza wa jalla. Innama, bahwasanya, ya'raqu, berkeringat. Apa yang berkeringat? Jabinuhu, dahinya. Kenapa dia berkeringat? Hayaan, karena malu.
Jadi kalau diartikan, keningnya itu berkeringat karena malu minallahi azza wajal, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam bahasa Arab, hayaan ini namanya maf'ulun li ajli. Maf'ulun li ajli adalah karena. Peluhnya berkeringat, orang beriman itu karena malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hina yaghfiru lahu wa yusamihuhu. Ketika yaghfiru, mengampuni. Siapa? Orang yang meninggal itu. Wa yusamihu, memberikan pembebasan di sana. Samaha itu artinya dia seperti tasamuh, toleran. Tetapi di sini maksudnya adalah sama dengan menghapus dosa-dosanya. Nah, ketika dia diampuni oleh Allah dan dihapus dosa-dosanya, fayakhjalu, dia malu. Jadi kata malu itu ada dua, khajal dan haya. Ada kata khajal, khajalun itu artinya malu, atau hayaun itu artinya malu. Dalam bahasa Arab ada dua kalimat. Kalau bahasa Indonesia cuma satu doang, malu ya malu. Fayakhjalu inda dzalika, lalu kemudian dia malu, faya'raqu, dan kemudian berkeringat. Jadi pada saat ketika orang itu mau meninggal, itu kan di hadapannya yang cuma dia sendiri yang tahu, itu diperlihatkan itu makamnya, tempatnya dia. Surga atau neraka itu. Nah, ketika dia diperlihatkan tempatnya di surga, dia malu. Orang itu malu. Kenapa? Dia ingat dosa-dosanya dulu. Dosa saya banyak banget, kok tempat saya di surga. Malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal dia tahu pada saat ketika dia sakaratul maut, itu Allah hapuskan. Ampuni dosa-dosanya. Ini aku direnungkan banget aku ini. Setelah direnungkan banget ini masalah ini. Nah, kita lanjutkan. Wa ma min waliyin wala siddiqin wala barrin illa wa huwa yastahyi min rabbih azza wa jalla idza qadima alaihi wa ra'a isaatahu wa ihsana rabbih ilaihi ma'atilkal isaati fi janabi rabbih azza wa jalla. Itu bahasa Arab itu baru selesai itu kalimatnya itu. Jadi dari awal tadi 2 baris itu baru selesai kalimatnya. Bahasa Arab. Wa ma min waliyin wala siddiqin wala barrin illa wa huwa yastahmin rabbih. Tidak ada satupun seorang wali dan seorang yang jujur, yang benar. Benar imannya, benar semua akhlaknya, wala barrin, dan orang yang banyak melakukan kebaikan, illa, kecuali wa huwa yastahi itu artinya malu. Kecuali dia malu min rabbihi, kepada Allah Tuhannya azza wa jalla, idza qadima alaihi, ketika dia datang kepadanya. Wara'a, dan dia lihat isaatahu, apa? Kesalahan-kesalahannya banyak. Dan dia lihat juga wa ihsana rabbihi, kebaikan Allah ilaihi, kepadanya juga besar. Di sini nggak disebutkan, tapi saya cuma memberikan penjelasan aja. Ma'atilkal isaati, terhadap kesalahan yang dia lakukan saat di dunia. Fi janabi rabbih, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Janab itu dalam bahasa Arab, itu sebenarnya nggak diartikan. Itu satu kalimat yang digabungkan, kalau kepada Allah yang maha mulia, itu menggunakan janabu rabbih. Misalnya janabukum, sama dengan hadratakum. Janabukum itu artinya, kalau dalam bahasa Inggris, maksudnya, kalau saya manggil kepada hakim, manggilnya gimana tuh? Mulia. Yang mulia. Maksudnya gitu. Your honor, yang mulia. Jadi nggak boleh bilang Bapak Hakim, nggak boleh tuh. Yang mulia. Kecuali Pak Hakim ini. Kecuali ini. Kalau hakim di pengadilan itu yang mulia dipanggil tuh, yang mulia. Raja yang mulia, presiden yang mulia. Apa tuh? Hakim yang adil. Kalau hakim ini nggak mulia. Kalau hakim itu bukan adil atau tidak adilnya, karena profesi hakim itu mulia. Maka orang jadi hakim seharusnya orangnya adil. Karena memang fit and proper test-nya begitu.
tes fit and proper test apa itu? Tes apa itu? Uji kelayakan. Kan salah satu uji adalah integritas. Cuma sayangnya karena memang pengaruh banyak hal pada saat dia memutuskan, maka dia dipengaruhi oleh sesuatu di luar yang seharusnya dia harus bersikap adil. Maka dianggap yang mulia. Nah, itu menggunakan janab. Allah itu maha mulia, maka disebut fi janabi rabbihi azza wa jalla. Itu kalau kita mau belajar bahasa Arabnya ya, supaya tahu struktur bahasa Arab itu indah sekali. Artinya begini, jadi kalau orang yang sudah makamnya tinggi, apakah itu waliullah, kekasih Allah, atau orang yang jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu mendapat gelar As-Siddiq, orang yang jujur, benar imannya. Kalau orang benar imannya, itu pasti nggak masalah hidupnya, gitu maksudnya. Dan orang yang barun itu orang yang banyak berbuat kebaikan. Maka ketika dia meninggal, dia itu malu sama Allah. Kenapa dia malu sama Allah? Dia melihat banyak kesalahan yang dia lakukan, sementara kebaikan Allah itu begitu besar. Itu maksudnya, dia malu. Artinya kita sudah, sama kita misalnya datang ke rumah orang, kita banyak melakukan kejahatan sama orang itu. Pas datang ke rumahnya kita dijamu dengan baik, disambut, pas pulang dikasih oleh-oleh hadiah. Malu nggak kita? Malu kita. Orang itu baik banget sama kita, padahal kita sudah berbuat jahat sama dia. Malu saya, tuh gitu. Sama, kita ini sudah banyak berbuat maksiat sama Allah. Maksudnya apa? Perintah Allah di dalam Al-Quran banyak kita langgar. Tetapi Allah masih berbuat baik sama kita. Itu maksudnya. Malu saya. Itu maksudnya seperti itu. Wa kana Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi, dan beliau ini termasuk sahabat yang luar biasa, termasuk qari'ul Quran, bacaannya bagus, kalau baca Quran, itu Abdullah bin Mas'ud. Yaqul, dia berkata, qad yakunu araqu jabinil mu'mini, kadangkala araku, keringat, jabinil mu'min, dahinya orang beriman, itu dari atau karena, min ini bisa artinya karena ya. Karena apa? Min baqiyatin, dari sisa, tabqa alaihim nadunub, dosa-dosa yang tertinggal. Bisa jadi, kata Abdullah ibnu Mas'ud, atau kadangkala, keringat, di dahinya orang beriman pada saat ketika sakaratul maut, itu dari sisa-sisa dosa yang masih tertinggal sama dia. Belum dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fayujaza biha indal maut, lalu kemudian dosa-dosa itu dibalas pada saat ketika dia mengalami sakaratul maut. Ay yushaddat. Maksudnya apa? Yushaddat itu yushaddat indal maut, itu maksudnya. Yushaddat indal maut maksudnya pada saat ketika dia akan mengalami kematian, itu sakaratnya memberatkan dia. Dan dia sabar. Dan itu menghapus dosa-dosa. Sakarat itu kan saya katakan bahwa itu sesuatu yang berat sekali. Nah itu kemudian menghapus dosa-dosa. Ay yushaddadu wa yumahhasu biha anhu dunubuhu, dan kemudian dosa-dosanya yumahhas. Yumahhas itu artinya dihapus. Dihapus dosa-dosanya liyufariqad dunya ala syiddah. Karena dia meninggalkan dunia, faraqa itu meninggalkan ya. Apa yang ditinggalkan dunia? Meninggal maksudnya ala syiddati, dalam keadaan yang sangat berat. Syiddah. Syadid. Adabun syadid. Adab yang sangat pedih. Kalau disebut ala syiddah, itu maksudnya yang sangat berat sekali. Pada saat ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Wa yutlabu al-khuruju minha, dan dia diminta untuk keluar dari dunia ila hadrati rabbih azza wajal, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama ada hadrah dengan janab itu sama artinya. Hadrah. Hadratakum gitu maksudnya. Yang mulia. Hadrah. Hadratul mukarramin, kan kalau kita sering itu. Hadratal sama dengan fadilatul
Fadilatul mudir itu sama. Itu artinya sama. Fadilah, kemudian hadrah, hadratakum, kemudian channel. Qala Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini adalah yang mempunyai kitab Al-Qurtubi Tazkirah. Nah, kitab ini namanya muktasornya. Karena kalau kita baca kitab Al-Qurtubi, tebalnya segini. Ini muktasornya segini, tipis. Muktasornya udah ngap-ngapan kita baca, apalagi kita baca tazkirahnya. Berkata Imam Al-Qurtubi rahmatullahi taala, wa qad tazharu al-alamatu thalathu allati qad zakarnaha. Kadangkala kalau qad ketemu fi'il mudhari itu artinya kadangkala ya. Bukan sungguh gitu. Kalau qad ketemu fi'il madhi baru artinya sungguh. Kadangkala ketiga tanda itu nampak. Maksudnya apa ya ketiga tanda tadi? Yang pertama, dahinya berpeluh. Yang kedua, menangis air matanya, mengeluarkan air mata. Yang ketiga, hidungnya kembang kempis. Kadangkala itu bisa terlihat. Wa qad tazharu alaihi wahidatun au isnatani. Dan kadangkala yang terlihat atau yang muncul, yang tampak adalah salah satu tandanya atau dua tandanya. Wa qad syahadna araqal jabini wahdahu. Kadangkala yang kita perhatikan itu adalah cuma dahinya yang berpeluh, kadangkala itu. Kadangkala matanya yang menangis. Ada nggak lihat orang meninggal matanya menangis? Ada dong. Mungkin dia masih ingat utangnya kali. Atau mungkin dia tinggalkan istrinya. Kita nggak tahu kan? Karena kalau orang berat meninggal itu karena ada yang dia tinggal. Sebenarnya kalau nggak ada yang ditinggal dia pergi aja. Tapi karena ada yang ditinggal berat jadi takut. Pertama takut ninggalin harta, takut ninggalin istri dan anaknya. Begitu. Makanya orang kalau dibilang mati pada nggak ada yang mau. Tapi mau tidak mau pasti akan datang gitu. Maka kita harus mempersiapkan diri. Kita lanjut ya. Wadzalika bihasabi tafawutil a'mal. Itu terjadi yang tadi ada yang 3, ada yang 1, ada yang 2. Itu terjadi bihasabi sesuai tafawut perbedaan. Tafawut itu artinya perbedaan. Perbedaan apa? Amalnya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ini hadis memang agak muskil untuk dipahami ya tentang araqul jabin. Karena banyak juga orang-orang baik itu nggak ada tandanya itu. Tapi ada tanda-tanda lain. Ada yang meninggalnya dari Selasa, tapi dia termasuk orang baik. Kiai Maimun Zubair, Selasa. Keluarganya itu rata-rata orang alim. Seorang alim itu meninggalnya di hari Selasa. Dan memang dia bilang matinya di Selasa. Turunannya. Tapi luar biasa. Mayatnya digali, sudah berapa tahun Banji? 2 tahun ya? 2 tahun, masih utuh. Kalau orang jenazahnya masih utuh, kira-kira walinya tuh? Wali lah. Orang Arab langsung kuburkan ulang, nggak berani dia mau macam-macam. Seperti Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani, termasuk yang jenazahnya masih utuh sampai saat ini. Tidak ada yang berani sentuh. Biasanya kan di Saudi Arabia, itu di pekuburan di Ma'la ya. Di Ma'la itu dibatasi waktu. Kalau nggak salah 2 tahun aja. 2 tahun ya. 2 tahun dibongkar tuh. Jadi tulangnya dipindahin. Dan memang kalau enggak setengah mati juga karena memang terbatas. Nah, di antara mereka itu ada yang memang jenazahnya masih utuh, dikuburkan ulang. Nggak dipindahin. Nah, sekali lagi kesimpulannya adalah yang dimaksud dengan hadis orang beriman meninggal dengan keringat berpeluh itu ada 3 pemahamannya. Kesimpulannya nih. Yang dirumuskan oleh para alim ulama, yang pertama adalah orang beriman itu pada saat ketika meninggal, sakaratul mautnya itu adalah sesuatu yang berat. Dan disitulah kemudian dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian peluhnya berkeringat. Itu satu, takwilnya ya. Takwil atau tafsir.
Yang kedua, orang beriman pada saat ketika meninggal, karena dia diampuni oleh Allah dosa-dosanya setelah dia diperlihatkan di hadapannya, tempatnya di surga misalnya, maka dia malu. Kenapa dia malu? Dosanya banyak. Itu maksudnya. Malu sama Allah. Saya banyak sekali dosa-dosa yang saya lakukan, kok saya dapat tempat yang mulia. Karena yang memasukkan orang ke dalam surga itu ada rahmat Allah, itu intinya. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah, kita harus banyak berbuat baik. Jangan bilang, itu kan rahmat Allah. Nggak usah berbuat baik, juga Allah memberikan kasih sayang. Enggak. Kita harus berbuat baik supaya Allah sayang sama kita. Kan logikanya gitu. Orang tua sayang sama anaknya, kalau anaknya baik. Yang nakal tetap dia suka, tetapi dia lebih prioritaskan yang baik. Kenapa? Ada perhatian lebih. Kan logikanya begitu. Allah juga sama. Semuanya adalah hamba-hambanya. Tetapi di antara hamba-hambanya ada yang dikasihi oleh Allah. Yang paling dikasihi adalah para nabinya, para walinya. Dan di antara para nabi dan rasul dan wali yang dikasihi oleh Allah, Nabi Muhammad SAW. Maka diberikan hak syafaat. Tidak ada sesuatu yang paling mulia yang diberikan Allah kepada nabinya adalah dia mampu memberikan syafaat nanti kepada umatnya. Jadi alhamdulillah sebagai umat Nabi dapat syafaat. Bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Abdul Aziz bin Baz ya, kan beliau ini termasuk ulama Saudi ya, dia pernah mengatakan sebenarnya yang dimaksud dari hadis ini adalah umat Islam itu harus selalu melakukan amal-amal perbuatan yang baik, baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya sampai dia meninggal. Itu maksudnya adalah dia pahami secara kias. Karena ketika orang memang bekerja keras untuk mendapatkan ridha Allah, baik terkait dengan amal dunia dan amal akhirat, itu pasti dia berpeluh, berkeringat. Orang pekerja keras itu berkeringat. Maka orang beriman itu meninggalnya dalam keadaan keringatnya ada di dalam dahinya, itu dahinya berkeringat. Maksudnya apa? Dia berusaha keras untuk bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman ketiga. Tetapi kita sebagai umat Islam jangan juga nanti mengatakan orang yang tidak berpeluh di dalam dahinya, lalu kita mengatakan matinya sul khotimah, nggak boleh. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau ada tanda-tanda itu, kita husnuzon, dia husnul khatimah. Tapi kalau nggak ada, masih banyak tanda-tanda lain. Dia nggak usah diceritain. Apalagi kalau ada tanda 3 tuh yang tadi yang di akhir. Kalau dia ngorok seperti sapi disembelih, atau mukanya menjadi gelap, lalu kemudian mulutnya berbusa, ini sul khatimah, nggak usah ceritain. Cukup kita aja yang tahu buat pembelajaran diri kita. Saya pikir itu ya, pembahasan kita tentang hadis ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan memotivasi kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Allahumma musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.